Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Baik anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah, para penghafal Al-Qur'an, perjuang kitabullah yang semoga senantiasa dipelihara semangatnya, ya, dibimbing dan diberikan taufik dalam perjalanannya menghafal kitabullah. Baik, Ustazah hari ini membersamai level tasbih 2 ya, yang tanggal 28 Juni itu terhitung silabusnya hari ke-16. Nah, ayatnya materinya itu juz 4A ya, dari surat Ali Imran ayat 92 sampai ayat 165. Ada berapa poin atau materi yang harus Ustazah jelaskan? Nah, yang pertama terkait perbedaan qada dan qadar. Nah, perbedaan qada dan qadar, kalau ada qadaullah dan ada qadarullah. Ya. Kalau qadaullah atau qada, nah ini salah satu masuk ke rukun iman ya, rukun iman yang ke yang keenam ya, yang terakhir itu adalah beriman kepada qada dan qadar ya. Beriman dengan qada dan qadar. Nah, qadaullah atau qadaullah, ketentuan Allah ya, itu sudah untuk manusia itu sudah Allah catatkan, sudah Allah tuliskan ya di Lauhul Mahfuz itu sejak sebelum kita dilahirkan pun sudah dituliskan ya tentang ketentuan hidup-hidup kita. Nah, tetapi bedanya dengan qadarullah atau takdir yang Allah berikan kepada kita ini menuntut sebuah usaha, harus ada usaha yang dilakukan. Nah, misalkan kita yang dilahirkan seperti ini menjadi seorang mukmin ya, ada usaha yang harus kita lakukan, menuntut ilmu ya, meneladani Rasulullah gitu kan, kemudian juga meneladani kesalehan kedua orang tua kita gitu, kemudian bersungguh-sungguh gitu, kemudian bersegera untuk beramal soleh dan sebagainya, sehingga kita ditakdirkan ataupun mendapatkan takdir ya, menjadi orang yang baik, orang yang soleh, sehingga menuntut usaha di situ. Untuk mendapatkan takdir yang baik itu diiringi dengan usaha. Nah, kemudian juga yang kedua, teladan Rasulullah di ayat Ali Imran ayat 92 ini ya, teladan Rasulullah dalam memberi ya sesuatu kepada orang lain dari barang yang kita sukai. Di sini Ustazah ngasih catatan. Jadi kita itu ketika ngasih sesuatu, menghadiahkan sesuatu ke orang lain itu adalah bukan barang-barang sisa atau yang emang itu udah jelek, udah nggak layak untuk dipakai, kita pun nggak suka ya. Barang jelek, udah rusak, jelas kan kita nggak mau pakai kan. Nah, itu biasanya kebanyakan orang justru itu yang dikasihin ke orang lain, dan tetapi justru ini yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah itu ngasih contohnya itu kita ngasih hadiah ya, memberikan orang lain itu bagian dari apa yang kita sukai gitu ya, barang yang baik, yang masih layak, yang masih enak dimakan, itulah yang kita kasih ke orang lain, bukan barang yang udah kita nggak mau gitu. Nah, udah nggak mau dan nggak layak, tapi kalau misalkan masih layak dipakai, kita punya lebih ya, kemudian kita bagi untuk orang lain, itu nggak apa-apa karena masih layak dan masih bagus gitu, sedangkan kita juga berlebih gitu. Ini poin penting ya yang harus kita perhatikan gitu. Nggak boleh kemudian kita ngasih barang yang udah rusak, udah jelek dan sebagainya. Nah, begitu. Kemudian juga Ustazah di sini meminta teman-teman untuk murojaah kembali. Ini tugas ya dari Ustazah di hari ke-16 ini, murojaah kembali kisah perang Uhud. Nah, kisah perang Uhud ini dulu di level 4 kan sudah dipelajari, level 3 ya. Level 3 sudah dipelajari kisahnya perang Uhud. Silahkan di murojaah lagi ya, yang ada di surat Ali Imran ayat 121 sampai 127 atau 149 sampai 155. Ini dimurojaah lagi. Nah, sama ayah bundanya atau umi abinya dibaca-baca lagi. Nah, biar terngiang bagaimana perjuangan Rasulullah dan kaum muslimin ini di perang Uhud dan apa pula hikmahnya gitu. Sampai di sini dulu ya apa yang Ustazah sampaikan. Insyaallah kita jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, semoga senantiasa kita mohon pertolongan Allah agar dipelihara semangatnya, dijaga ya semangatnya ya dalam
menghafal kitabullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.